Selamat sore Tribuners, kembali bersama kami di Tribun Manado di podcast pada sore hari ini bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dan rekan saya Lodi Tombek. Ya. Kali ini kita mengundang dua narasumber dari relawan Satria Kota Manado ya. Ada ketuanya betul. Pak Marcelino Mewengkang dan sekretaris Kristi Lonto. Selamat sore. Ya, ini Tribuners sekedar diketahui tema kita yaitu menakar peluang Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Seperti yang kita ketahui, kemarin itu Gerindra Kota Manado mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Ini yang menarik, Gibran. Bagaimana peluang Gibran sementara keputusan untuk di Mahkamah Konstitusi ya belum diputus, mungkin minggu depan. Kita dengan Bro Acel dulu ya, atau Marcel. Acel. Ya, bagaimana ini Acel? Terkait ini dulu, bahas dulu yang kenapa tiba-tiba Gerindra Manado mendeklarasikan Prabowo dan Gibran ya. Kalau Prabowo pasti. Sebelum ke situ ada cerita besarnya dulu. Cerita besarnya ini kan yang lagi hangat sekarang ini ada dua figur yaitu Menteri BUMN Erick Thohir sama Wali Kota Solo Gibran Rakebuming. Betul. Beliau ini yang lagi mengerucut. Di samping juga ada Kofifa kan? Betul. Sempat juga kan Kofifa, lalu Ridwan Kamil sempat juga kan masuk bursa cawapresnya Pak Prabowo. Betul. Mungkin Bung Asel bisa cerita bagaimana situasi di Kota Manado dengan mengerucutnya dua nama ini, begitu. Ada Erick, ada Gibran. Gitu. Oke. Ayo, Bung. Ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan menarik. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bung bahwa ada beberapa nama ya, tapi dalam hal ini pada Selasa 10 Oktober yang kemarin, yaitu yang pertama kali mendeklarasikan Prabowo Gibran adalah Satria. Satria itu adalah Satuan Relawan Indonesia Raya. Bisa diperkenalkan ke Tribuners bagaimana? Betul. Satria ini, jadi kan? Tribuners, Satria itu adalah organisasi saya partai yang pertama di Partai Gerindra. Oh gitu. Itu organisasi saya partai secara resmi Partai Gerindra. Jadi pada tanggal 10 kemarin Satria sendiri yang paling pertama mendeklarasikan Prabowo dan Gibran. Tentunya menurut pandangan para rekan. Satria di Manado juga ikut. PP Satria. Seluruh Satria Indonesia. PP Satria. Otomatis pengurus pusat. Betul, otomatis dari bawah. Kalau khusus untuk Sulawesi Utara, tapi potong cerita. Siap. Apa alasan Satria langsung mengusung? Iya, itu mau diceritakan. Jadi alasan Satria adalah izin Pak Prabowo ini? jadi gini, alasan Satria memilih Gibran Rakebuming karena yang pertama Gibran itu dinilai mampu merangkul atau meraup suara-suara daripada anak-anak muda. Iya. Itu yang pertama, kan? anak-anak muda. Dan kedua KPU, dia kan kalau nggak salah kan 52% itu pemilih betul Gen Z dan milenial. Gen Z dan Gen milenial. Satria ini ya. Betul. Kira-kira begitu. Betul. Pangsa pasarnya begitu. Seperti itu. Nah, jadi selain dia karena anak muda, tetapi dia sudah ada prestasi. Gimana dia memimpin kota Solo, Surakarta yang sangat baik ya. Kita sudah lihat prestasi-prestasinya, bagaimana Solo bisa berkembang secara pesat dipimpin oleh Gibran Rakebuming. Dan tentunya satu alasan adalah tidak lepas dari Pak Joko Widodo. Seperti itu. Karena kan program dari Gibran ini kan kadernya partai sebelah, PDIP. Waktu Satria deklarasi dia, sudah izin ketuanya? Jadi begini, Bu Megawati. Bung. Ini kan kita berbicara. Ini kader orang. Iya, ini kan kita berbicara person by person.
orang ke orang, bukan partai ke partai, tapi orang ke orang. Jadi ya tinggal tergantung orangnya. Kalau orangnya memang mau, si Gibran memang mau, Pilihan dia ya. ya pilihan dia juga mau dengan tawaran kita Satria untuk dia mendampingi Bapak Prabowo, ya tentunya dia harus mengundurkan diri dari partai. Partainya itu Dan PDI itu Perjuangan. sudah statement terakhir Gibran kan? Ya, Ditanya betul. wartawan, kalau ya mundur. Iya betul, seperti itu. Sama juga dengan Iya, Bung Acel. iya. Kalau Kristi sendiri ada cerita terkait sampai deklarasi kemarin. Oke, baik. Sebelumnya selamat sore Tribuners. Terima kasih atas kesempatan buat saya dan juga sahabat saya Acel bisa diinterview di sini, bercerita tentang deklarasi Satria terkait pengusungan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini memang menjadi sebuah surprise ya buat masyarakat Indonesia, karena memang melihat sepak terjun Mas Gibran sendiri di bidang politik itu masih tergolong singkat. Iya, karena dia baru memimpin sekitar 2-3 tahun, tapi sudah memperlihatkan prestasi yang cukup gemilang. Karena berdasarkan riset dan media diberitakan bahwa Gibran ini memimpin kota Solo ini sudah banyak prestasi yang diraih, mulai dari tingkat kebersihan mendapatkan Adipura di tahun 2023. Bahkan yang torang tahu bersama Kota Manado ini menjadi kota paling toleran. Sekarang pun torang ada saingan, yaitu Kota Solo. Kota Solo menjadi kota paling toleran 2023 di Indonesia. Nah, mungkin dari beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Mas Gibran sendiri yang menjadi tertarik untuk menarik Mas Gibran sebagai cawapres. Betul. Iya, betul. Lanjut Kristi. Iya, jadi memang berbagai macam prestasi ini, dan seperti yang Acel juga sudah sampaikan bahwa memang Pak Prabowo ini dan Mas Gibran ini menjadi polemik yang luar biasa. Karena kalau Prabowo dan Gibran sering disentil soal usia. Presiden dibilang kelewatan usianya lansia. Kalau Mas Gibran dibilang terlalu muda. Jadi Belum ini cukup umur. Mungkin Mas akhirnya Gibran gen milenial ya. milenial dan generasi tua. Jadi yang memang ini menjadi sebuah yang bisa kita lihat sebagai hal positif. Karena politisi PDIP yang pandangan babang anak ingusan. Anak ingusan. Ya, namanya kita negara demokrat, kita bebas berpendapat. Ingusan jadi wakil presiden Republik Ya, betul. Oke. Iya, betul. Lanjut mungkin begini, sama yang tadi Pak Lodi bilang, kan ini kader partai sebelah kan? Jangan Pak, kakak saya. Iya. Ini kader partai PDI kan, Mas Gibran ini. Apa di tingkat pusat ada pembicaraan atau hanya untuk kayak dibajak karena popularitasnya mungkin atau bagaimana? Ya, tentunya seperti kata Pak Prabowo, sebelum mendaftar ke KPU semuanya masih jalin komunikasi. Sebelum mendaftar ke KPU semuanya ada peluang, baik itu mau koalisi dan lain sebagainya. Tetapi kaitan dengan deklarasi kemarin, sekali lagi saya tegaskan di sini, itu person by person, itu pandangan Satria. Bahkan kemarin kan ada deklarasi juga dari DPC Manado, Minsel Tomohon, Satria juga. bukan DPC Gerindra, DPC Gerindra Manado, Tomohon, Minsel dan Minut dan lain sebagainya. Karena menurut pandangan kami sebagai kader partai, orang yang pas mendampingi Bapak Prabowo ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Seperti itu. Karena gini, karena programnya Pak Prabowo adalah melanjutkan Pak Jokowi. kepemimpinan Bapak Jokowi. Ya kan, karena Bapak Jokowi sudah tidak bisa atau sudah tidak mungkin turun menjadi wakil presiden, maka ya kita ambil saja anaknya seperti itu. Ini di publik itu ketika Gibran masuk bursa muncul kan, Jokowi lagi membangun dinasti politik. Nah, gimana Satria memandang isu itu? Ini kan jadi kayak black campaign ke Satria, bisa jadi. Kenapa nanti saat ini bicara dinasti politik? Ibu Megawati anaknya dari Presiden
Soekarno. Tapi kan Presiden Soekarno sudah meninggal. Iya, tapi kan ada anaknya, Puan Maharani. Maksudnya dinasti itu Puan Maharani. lagi berkuasa, dibentuklah anaknya. Ya, Itu Puan namanya. Maharani sekarang ketua DPR. Tapi kan DPR. Kenapa tidak disebutkan dinasti? Saya bukan PDIP ya. Terus SBY, ya kan SBY. SBY juga kan Haye kan masuk setelah SBY. Iya, tetapi kenapa itu tidak dibilang dinasti, kan sama saja anaknya. Iya, seandainya ada Gitu. pertanyaan di publik sana kan ke Satria, kenapa apa kalian pro dinasti politik? Oh, bukan pro Gitu. dinasti politik. Tapi kita melihat bahwa adanya peluang-peluang Iya, iya, iya. bahwa untuk meneruskan dari program Pak Jokowi atau untuk menghidupkan kehidupan orang anak bangsa juga, kita melihat peluang-peluang di situ. Jadi tidak pandang dinasti politik atau lain sebagainya seperti itu. Kalau Tapi seperti juga yang tadi ya, memang Ya. masa anak muda kan paling banyak sekarang. betul. Jadi pandangan kami, apalagi kami Satria, pandangan kami ya orang yang paling pas yaitu Gibran, karena dia masih muda, energi. Yang senior, junior. Ada yang senior, ada yang junior gitu. Cocok gitu ya. Sangat cocok. Nah, terus lanjut ini. Tapi di deklarasi ini sebelum MK memutus batas usia itu tadi ya. Bagaimana misalkan ya, ini misalkan. Ya. Kalau skenarionya, misalkan skenario pertama MK memutus. Lolos. Misalnya. Kalau lolos pasti bos langsung oke. Sisa tergantung Gibran sendiri. Yang kedua MK cut tidak bisa. Bagaimana ini? Nah, apa mungkin Kristi dulu? Oke, baik. Iya. Atau gugat lagi atau bagaimana itu kalau di aturannya, nanti bisa Bung Acel dari Kristi dulu. Oke, baik. Jadi memang karena kita pun sebagai Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, kita pun patuh ya terhadap konstitusi negara kita. Putusan MK pasti kita akan mengikuti, tapi memang kita akan mengkaji apa yang menjadi bahan pertimbangan MK menolak gugatan terhadap batas usia cawapres yang kita ajukan. Jadi itu pun akan menjadi bahan-bahan pertimbangan dari kami Satria yang pastinya akan dievaluasi, dimonitoring, dan juga akan kita diskusikan kembali dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dan cabang, seperti itu. Jadi memang kalau berbicara politik itu kan sangat dinamis ya. Jadi memang hari ini bisa ya, mungkin 5 menit kemudian jadi tidak. Jadi memang kita harus jangan statis gitu. Jadi kita harus cepat mengikuti perubahan-perubahan yang ada gitu. Tapi memang sebagai Satria kita patuh terhadap keputusan partai, keputusan dari Mahkamah Konstitusi, karena kita pun sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai kader-kader partai harus menunjukkan teladan gitu kepada masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau sebagai kader atau sebagai organisasi yang mengusung cawapres tapi tidak tunduk kepada keputusan MK, itu pun akan menjadi bumerang gitu bagi kami sebagai organisasi saya partai. Seperti itu. otomatis tunduk. Iya gitu. Kalau mungkin kalau Bung Acel Jadi Yang berikut begini. Jika sudah tunduk otomatis kan Gibran nggak bisa maju toh? ya. Kira-kira siapa? Jadi begini, tadi pertanyaannya adalah kok belum ada putusan MK, Ini masih tetapi berandai-andai kan? masih berandai-andai, belum ada putusan MK, tapi sudah sangat berani Satria itu mendeklarasikan Nah, itu juga seorang Gibran, ya. Kalau dari kami sangat yakin bahwa MK itu akan memutuskan seadil-adilnya. Karena kenapa? Setiap warga negara itu sesuai dengan undang-undang, setiap warga negara yang sudah cukup umur berhak ya kan, berhak untuk memilih dan dipilih. Kita tidak Saya boleh setuju juga itu, setuju. Iya. Jadi setiap warga negara itu berhak. Jadi kenapa tidak Gibran Rakabuming gitu loh. Jangankan dia sekarang usia 36 tahun. Di negara-negara di luar di Kanada sana, kan, Kanada. di Kanada umur Di berapa? Prancis, Di Prancis, Macron waktu 36 terus di tahun, negara-negara 40 tahun yang jadi lain, presiden. bahkan bukan wakil presiden, bahkan ada presiden, perdana menteri yang masih usia 35 tahun. Kim Jong Un 39 tahun. Iya, itu. Gitu, seperti itu. Jadi ya kami berharap dan kami sangat yakin bahwa MK akan memutuskan bahwa bisa dia masuk sebagai bursa capres dan cawapres Ini gitu. juga ada kayak ya. Kan ketua MK itu
pamannya Gibran. Apa? Iya betul, tapi namanya gimana? namanya apakah diselesaikan? tapi saya yakin deal di belakang atau gimana? Tapi saya yakin namanya MK kan itu adalah pengadilan Mahkamah Konstitusi. Ya kan, putusannya harus seadil-adilnya, tidak boleh karena dia pamannya dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu. Tetapi kami yakin bahwa MK akan memutuskan seadil-adilnya dan untuk kebaikan bangsa Indonesia, seperti itu. Kalau dari Gerindra dan Satria sendiri, apa sudah ada komunikasi yang setahu Bung Acel mungkin komunikasi dengan Mas Gibran? Kalau komunikasi ya tentunya ini kan kami hanya usulan kepada Bapak Prabowo untuk layak mendampingi beliau adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Tentunya hal ini seperti Pak Prabowo sudah sampaikan kepada kami, dia menghargai semua usulan daripada relawan-relawan kami. Waktu diusul ke Pak Prabowo, Satria kan ini mau usul. Kan Ya. bicara langsung kau dengan Pak Prabowo. Ya jelas. Bagaimana mimik mukanya? Ya dia sangat dia sangat berterima kasih atas usulan dan pandangan-pandangan positif daripada kami. Nah, dan dia akan membawa usulan itu kepada koalisi Indonesia Maju. Iya, karena kan sudah ada koalisi, tidak boleh diputuskan sendiri. Begitu. Seperti itu, Bung. Nah, terus gini lagi, ini Gibran kan seperti yang tadi kader partai PDIP ya. Tidak menutup kemungkinan begitu MK ya seandainya MK memutus boleh partai PDI malah jadikan dia cawapresnya lalu juga kan cawapresnya Ganjar maksudnya. Ini gimana? Bisa aja ini seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kan person ke person, ya kan, orang ke orang. Kita menawarkan ke Gibran. Ya kalau misalnya ada tawaran dari PDIP juga hal yang sama untuk mendampingi Pak Ganjar, dia sebagai wakil presiden, itu tinggal dia yang berhak memilih. Tapi sempat terucap oleh ketua DPP kan, Mbak Puan. Iya, Mbak Puan. Dia sempat usul juga Gibran masuk juga. Iya, tapi sempat juga kan kemarin waktu ada di berita nasional kalau nggak salah saya baca itu, dia mempersilahkan kalau memang Gibran mau mendampingi Bapak Prabowo. Iya. Mbak Puan sendiri mempersilahkan, silakan terbuka saja. Juga ya. Iya, terbuka. Kader PDIP, gitu. Hak warga tapi negara kan. Dia harus mundur dari partai. Dan Gibran sudah nyatakan itu dia siap kan mundur kan. Seperti itu lah, Bung. berarti kalau siap mundur ini sinyalnya lebih besar ya bos ya? Atau Satria sudah besar. Kristi, kalau di Manado apa sosialisasi dari Satria sendiri untuk Pak Prabowo bahkan Mas Gibran kalaupun jadi capres cawapres? Soalnya disulut lihat partai sebelah klaim 60% Ganjar PDI. Kalau Satria sendiri yang notabene ini ya saya partai dari Oke, jadi pertanyaannya bagaimana Satria ini mengusung untuk pemenangan ya terkait Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi memang tepat besok hari Sabtu besok kami Satria Sulawesi Utara akan mendeklarasikan dukungan kami kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai capres dan cawapres. Jadi itu menjadi kegiatan pionir kami untuk Masif ini ya. Nanti kedepannya akan kami diskusikan besok apa saja kegiatan atau strategi akan kami kerjakan untuk memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau target sendiri berapa persen? Kalau partai sebelah ya kira-kira 60%. Kalau ya, kita kan namanya kita sebagai orang partai tentunya harus bicara tadi target. Sebagai politisi kita harus ada target juga untuk kemenangan Bapak Prabowo. Ya Bapak Prabowo ini adalah orang Sulawesi Utara, ibunya adalah orang Langoan, ya kan, marga Sigar, ya kan. Ya target dari kami, iya lebih mudah menjual. Ya targetnya lebih mudah menjual. Kalau bisa 80%, mengapa tidak? Wow. Kalau bisa, ya kan, seperti itu. Mengapa tidak? Tapi waktu Pilpres 2019 berapa persen Prabowo nih? Sekitar 25 boleh waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 35%. Sekitar 35. Tapi itu isu 30. polarisasi kencang sekali. Banyak sekali isu tentang. Kalau ini kan kayaknya dari pengamat ya. Ya. Prabowo ini kan sudah main di tengah, bukan lagi kanan.
bukan kanan kiri. Mungkin kan banyak orang yang belum percaya Bapak Prabowo kemarin karena tidak masuk dalam pemerintahan. Dia belum orang-orang belum melihat kinerjanya. Sekarang ini kan dia sudah bersama dengan pemerintah, dia sudah membuktikan kinerjanya untuk bangsa dan negara sebagai Indonesia ini. Kementerian sebagai berturut-turut Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Terbaik lagi ya? Ya, terbaik, menteri terbaik. Seperti itu. Kalau itu tadi ikatan emosional, seharusnya kan Prabowo harusnya mau dibilang harusnya menang di Sulawesi Utara. Berarti Harus menang. Pemilu sebelumnya 10%. iya targetnya. Iya, harus menang. Kenapa harus menang? Kapan lagi putra Minahasa menjadi Presiden Republik Indonesia? Jadi Tribuners pilih Prabowo karena putra Minahasa. Seperti itu. belum kampanye ini. Ini kan sosialisasi. Tapi ini belum kampanye. Ini sudah mendahului, tapi tidak kampanye. Iya. Nah ini juga ada yang mungkin Tribuners bertanya, Pak Acel ini kan juga caleg ya kalau sekarang. Kristi juga. Nah, berarti kalau saat sosialisasi diri juga ada menyelipkan capres, cawapres atau bagaimana? Bisa dicerita sedikit. Oke, baik. Jadi mungkin perkenalan singkat. Kalau saya Kristi, caleg DPRD Kota Manado dari Dapil Singgil Mapangat, dan beliau ini Bukan kampanye ya ini ya. Bukan kampanye, kan perkenalan diri. Dan beliau ini caleg DPRD Provinsi Dapil Kota Manado. Pastinya karena yang mengusung kami pun adalah Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai kami adalah Bapak Prabowo Subianto yang sudah dengan jelas kami deklarasikan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Setiap kami mensosialisasikan pasti kami membawa nama Bapak Prabowo. Tapi memang Pak Prabowo ini mengajarkan kami arti rendah hati. Karena Pak Prabowo ada kunjungan pun ke Kota Manado nanti, dia tidak membawa menarik juga ini waktu tidak membawa nama Kristi, capres, kan, waktu tapi menhan. sosialisasi diri ke masyarakat bahwa Pak Prabowo. Dewi pertanyaan, bagaimana storytellingnya masyarakat terhadap Pak Prabowo? Nah, bisa diukur. Ini orang senang saya bilang ini atau tidak? Oke. Jadi memang setiap saya sosialisasi itu selalu diundang oleh masyarakat yang memang pada dasarnya mereka pendukung Pak Prabowo. Jadi tanpa pun saya mutualisme, Pak. Efek ekor jas ini yang dikeluarin. Keren juga. Bisa juga itu. Begini, ada lagi yang saya pertanyakan. Mungkin bisa dijawab dua-duanya. Ini sebelum dari mendukung Gamang, akhirnya mereka mendukung Prabowo. Ini kan bisa Projo kan ini dekat dengan Jokowi. Apa ini menurut Satria membaca tanda-tanda bahwa Pak Jokowi cawe-cawe atau bagaimana? Coba ya. Ya, kalau kami melihat ya tadi Projo. Ya, Projo kan besok itu akan ada acara deklarasi. Iya. Kami mendengar dan ada berita juga yang sempat saya baca tadi malam bahwa ada komunikasi nggak dengan orang Projo kalau di daerah? Kalau di daerah kebetulan ketua Projo teman juga. Ketua Projo kemarin kan Bapak Luki Iskram ya. Iya. Ya. Oh iya. Luki Iskram sudah menjadi ketua DPC Gerindra. Gitu. Orang dalam ya. Jadi bicara Projo, kemarin tadi malam saya baca berita dari Projo sendiri bahwa banyak dari pengurus-pengurus daerahnya mengusung Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Ya, kami harap dukungan itu mengarah kepada Bapak Prabowo, karena kan sudah jelas, sudah kelihatan ini arahnya Pak Jokowi itu kemana. Cawe-cawe berarti. Kan sudah jelas. Iya. Seperti itu. Ini kan kita sudah cerita politik nasional. Nah, kita coba lebih ke lokal lah. Acel, Kristi kan masih muda, tak? Bagaimana sampai tertarik dengan dunia politik? Ini kan menarik. Anak-anak muda yang suka dunia politik. Nggak semua anak muda kan suka itu. Iya, kalau saya sendiri. Gimana ceritanya sampai yang pertama ya. Iya. Cerita bahwa orang tua saya adalah politisi juga. Dulu. Oh iya. Darah politik memang mengalir ya. Iya. Orang politisi juga dari Partai Gerindra, kemarin sempat menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Tetapi selain daripada itu, ketertarikan saya masuk dalam pencalekan ini, dunia politik ini adalah bagaimana kami mau menyampaikan aspirasi dan membawa aspirasi itu ke parlemen, aspirasi masyarakat agar supaya bisa didengar. Bisa didengar. Seperti itu. Banyak sekali aspirasi masyarakat yang menurut saya masih belum didengar oleh pada di parlemen. Parlemen belum dengar, belum sampaikan ke Belum eksekutif. tersampaikan, Iya. belum tersampaikan atau sudah tersampaikan mungkin, tetapi Masih macet, masih iya. macet. Kerannya masih macet ini. Iya. Orang belum korek. Harus dibuka lagi Iya, salurannya harus ini kan. dibuka lagi salurannya. Iya, betul. Nah, maka itu saya sendiri pribadi meniatkan diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, tentunya anggota DPRD itu kita harus tahu tupoksinya seperti apa. Dapil mana Acel? Kalau saya Dapil Kota Manado. Iya, Dapil Kota Manado, provinsi. Oh, DPR provinsi ya. DPRD Provinsi Iya. Sulawesi Utara. Dapil Kota Manado. Kalau Kristi, gimana ceritanya sampai suka dengan politik? Oke, kalau Apa ayah juga politisi atau gimana? Saya adalah calon politisi pertama di keluarga saya. Ini keren Jadi ya. memang papa saya bukan politisi, mama saya juga bukan. Tapi papa saya seorang ASN. Iya. Mama saya di bidang wira swasta, dan saya pun kuliah tidak di bidang hukum atau bidang ilmu politik, tapi bidang ekonomi manajemen. Oh. Nah, kenapa saya Belajar ekonomi, kenapa suka politik? Nah, itu Tapi politik menarik. umum ya. Iya. Ini menarik memang, karena memang dalam ekonomi pun kita harus Ekonomi politik ya ada. membacakan. Iya. Jadi memang itu pun menjadi ilmu-ilmu dasar untuk terjun di dunia politik. Hmm, Kenapa saya ingin terjun di dunia politik? Satu, karena saya ingin menjadi suara rakyat. Dan yang kedua, namanya kita sebagai masyarakat pasti untuk maju, apalagi di Kota Manado ini, orang butuh orang dalam. Itu yang saya Mungkin cerita kalau tadi kan terlalu umum. Lebih kenapa Kristi sampai suka politik? Nah, Apa? ini jalan ceritanya, Iya, jadi jalan one by one. Nah, jadi kenapa? Jadi saya ingin menjadi orang dalam tersebut. Bagaimana saya bisa menjadi suara masyarakat pada umumnya? Karena memang saya 10 tahun merantau di kota Jakarta. 10 tahun di Jakarta. Dari Iya. 2013 sampai 2022. Jadi kuliahnya di Kuliah Jakarta. di Jakarta, S1 dan S2-nya di Jakarta. Oh. Selama saya di Jakarta, saya sering terjun di bidang relawan sosial, mengajar anak-anak jalanan, disabilitas. Oh, itu mungkin yang membentuk Nah, Kristi suka dengan Iya, yang menjadi poin utama karena saya Care mengajar dengan teman-teman orang ya, care, disabilitas iya. tunanetra. Oh. Nah, mereka ini sering memberikan aspirasi bahwa mereka sering dijadikan objek oleh pihak pemerintah untuk menjalankan program. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya. mereka ingin menjadi seorang subjek yang dimana mereka pun dipandang sama dan setara. Karena itu salah satu program di mana saya ingin menyuarakan suara disabilitas ini betul-betul setara dengan kita yang non disabilitas. tak hanya jadi objek, harus Tapi jadi menjadi subjek juga. Iya. Begitu. Jadi memang Itu perjuangan Kristi ini. Iya, betul. Dan keren itu ya. sudah saya lakukan sebelum saya terjun di dunia politik. Iya. Dan masuk di dunia politik pun sebenarnya adalah usungan dari masyarakat. Jadi memang ada 3 bapak lansia yang datang ke rumah saya mengusung saya untuk masuk Oh, di Partai gitu. Gerindra. Begitu. Jadi masanya Kristi para disabilitas semua ini. Itu salah satu. Karena Terus saya pun jadi peran penting yang diusung baik dari wali kota, presiden dan Pak Prabowo Iya. juga. Gitu. Ya, kalau untuk Kristi ya, kalau Bro Acel kan memang ada apa kan tadi memang orang tuanya politisi terus dari Gerindra. Kalau Kristi kan terus kenapa harus Gerindra? Kan apa enggak ada tawaran partai-partai lain atau seperti apa? Sebenarnya dari tahun 2018 ketika saya mau ambil S2, saya sempat ditawarkan untuk masuk di di salah satu partai. Sudah sempat terbang tadi ya. Enggak apa-apa, PSI Memang ya. saya memilih waktu itu saya merasa kapabilitas saya sebagai anak muda skillnya belum mumpuni waktu itu, jadi saya harus berangkat dulu lagi untuk sekolah, dan ketika balik Manado memang tujuannya ingin menjadi seorang dosen karena saya sudah S2 dan sering mengajar juga di beberapa universitas di Jakarta, dan memang tanpa disadari ada dari pihak-pihak partai tertentu yang memang sudah Mendekati lah. mendekati, Iya. tapi memang saya memilih Partai Gerindra karena Jatuh memang cinta ke Partai Gerindra. Gerindra. Karena satu alasannya saya jatuh cinta kepada sosok Pak Prabowo. Dia yang mengubah pandangan politik masyarakat yang tadinya gaduh menjadi santun dan juga damai, gitu. Karena dia bisa jadi inspirasi. Inspirasi ya. Ya. Isi dan anak Kalau Indonesia. mungkin ini bangsa ini terpolarisasi karena Pak Prabowo jadi lebih adem gitu ya. Inspirasi siapa?
Netral insulasi. Netral. Siapa yang jadi? Tetap meliput bos. Iya, tetap. Iya, betul. Mungkin ada bos mau tanyakan tentang Acel mungkin ada mau closing statement, ini sudah mau habis mungkin waktu, ya. Closing statement ya. Ya. Kapan lagi Putra Minahasa menjadi Presiden Republik Indonesia? Singkat ya. Jelas. Kalau Chris Bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Prabowo, siapa lagi? Asik. Kalau Chrissy sendiri? Yang penting buat Tribuners jangan golput, mari orang pilih Putra Kawanua. Bukan kampanye, Bukan Lagi, tidak sebut nama. Sosialisasi. bukan kampanye. Oke. Ini cuma sosialisasi. Iya. Nah, memang ini menarik ya, Bos. Kalau konstelasi politik bisa tadi berubah dalam 5 menit, bukan hanya per hari 5 menit, 10 menit, bisa lain lagi ceritanya. Mungkin nanti berikut setelah putusan MK apa yang terjadi nanti bisa lagi kita undang lagi dari Satria. Pasti jadi Lebih menarik lagi. Sudah jelas. Iya betul, mungkin dari partai sebelah bisa kita hadirkan misalnya dari 3 partai ya, misal juga. Misalkan kalau sudah ada yang pasti kan Pak Anies dan Muhaimin. Kita undang PDIP juga. PDIP misalkan Pak Ganjar dengan siapa ya. Betul. Biar menarik. Ya mungkin itu Tribuners bincang-bincang kita sore hari ini dengan dua narasumber kita, anak muda, Ketua Satria ya, organisasi sayap Gerindra, Marcel Mewengkang, dan sekretarisnya Kristi Lonto. Mungkin kita bisa jumpa lagi dalam podcast berikutnya, kesempatan berikutnya dalam topik yang berbeda setelah putusan MK. Oke Tribuners, sampai jumpa. Terima kasih, selamat sore.